Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel An-Nur Wahid Official. Jadi kita akan melanjutkan reaksi kita terhadap ceramah Ustaz Abdul Somad yang diupload di YouTube, tepatnya pada channel resminya Ustaz Abdul Somad Official. Ini adalah video yang paling populernya. Ini sambungan dari video kita yang kemarin. Kemarin baru cuma satu pertanyaan yang kita reaksi. Ini masuk kepada pertanyaan kedua. Jadi sistemnya masih sama seperti kemarin. Kalau yang disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah ayat Al-Quran, maka akan kita lihat ayatnya tersebut berada pada surah keberapa, ayat yang keberapa, dan kita akan tampilkan secara penuh. Kalau itu adalah hadis, maka akan kita lihat sumber hadisnya dari mana. Apakah dari kitab Sahihnya Imam Bukhari, Sahihnya Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, sunan-sunan tersebut. Kemudian kalau dia juga hadis, akan kita lihat bagaimana kualitas daripada hadis tersebut, apakah bisa dibuat sebagai dalil dan sebagainya. Ayo kita lanjutkan. Satu pertanyaan seputar dunia entertain. Ketika orang memerankan, misalnya mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ini mohon maaf lahir batin Ustaz. Ada aja Ustaz. Nonton sama bini gue berdua. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat perbuatan yang baik, balahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi dengan itu. Jadi kalau Paski membuat rumah tahfiz, Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ini ayat Al-Quran atau hadis? Ayat kita lihat. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini adalah hadis. Ya, hadis, bukan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam versi Imam Muslim mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila akhir. Yang artinya, barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontohkan perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan Imam Muslim, berarti hadis itu kebanyakannya adalah sahih. Hampir semua adalah hadis yang sahih. Bahkan hadisnya tersebut sudah melalui beberapa persyaratan-persyaratan yang ketat yang telah dibuat oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita menyupai hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yakin saja bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Bukan hanya itu, Syekh Al-Arnaud juga mengatakan bahwa sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kemudian Syekh Albani juga mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Jadi jangan diragukan kualitas daripada hadis ini. Kalau masih kurang juga, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lain juga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak imam. Salah satunya adalah Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi hadis ini sebenarnya adalah potongan daripada hadis yang panjang. Intinya hadis yang panjang ini menjelaskan bahwa suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW hidup, ada segerombolan orang yang datang dan pakaian mereka itu compang-camping. Bahkan ada yang nggak pakai sendal begitu. Sehingga Rasulullah melihat itu merasa iba dan hendak memberikan mereka hadiah. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan untuk orang lain yang memberikan hadiah. Dan melihat respon daripada sahabat-sahabat ketika itu kurang cepat dalam memberikan kepada mereka hadiah, Rasulullah sedikit kecewa kepada para sahabat. Kemudian datanglah salah seorang sahabat, dia langsung pertama kali yang memberikan sedekah kepada orang-orang tersebut. Dan hal itu mendapat pujian dari Rasulullah SAW hingga Rasulullah bersabda seperti yang tadi. Kita lanjutkan. lalu kemudian komunitas-komunitas yang lain terinspirasi dengan itu, maka dapat pahala min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala mereka tidak berkurang, sama-sama dapat 100 min ba'di,
setelah mati. Itu kalau yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik seperti yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat. Sama tadi sunatan hasanatan. Ini sunatan sayyi'atan. Sunatan hasanatan adalah sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, atau sunatan sayyi'atan, kebiasaan yang buruk, sunnah yang buruk. Ya, kita lanjutkan. Dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Setiap ada terjadi pembunuhan di dunia ini, maka Kabil dapat royalti karena dia yang pertama kali melakukannya. Tapi Kabil tidak sempat taubat, tidak sempat hijrah. Jadi kalau ada yang sempat melakukan perbuatan jelek, dosa, saat dia taubat, dia buat konferensi pers. Saya sudah taubat, sudah mu'allaf kalau dia tidak Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, saya sudah hijrah. Maka saya meminta kepada seluruh jamaah yang ada di dunia ini, yang masih menyimpan gambar, foto, video saya, tolonglah kalian delete, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat Al-Quran atau hadis? Ayo kita lihat. Jawabannya ini adalah ayat Al-Quran. Berada pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hingga akhir ayat. Jadi ini adalah ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, begitu. Allah tidak membebani orang lebih daripada usahanya. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khotib naik ke atas mimbar, pesannya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Cerita Qabil dan Habil. Ini ayat Al-Quran atau hadis? Ayo kita lihat. Jawabannya ini adalah ayat Al-Quran. Berada pada surah Al-Maidah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulani. Inni akhafullah rabbal alamin. Ini adalah versi lengkapnya. Artinya, sungguh kalau kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sesekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Begitu. Lumayan banyak juga ya. Kenapa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Mas, Abang yang berprofesi dalam dunia keartisan ini, apa yang membuat hijrah ini? Masih ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut ini yang kita pupuk bersama. Ada takut 5%, 5% kita jadikan sebuah komunitas, lalu kemudian kita jadikan sebuah amal nyata dalam kehidupan, disupport oleh Pak Prof dengan keluarga besar almarhumah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum, di penyiaran Islam, maka dia menjadi gerakan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekian, kita hanya ambil potongan-potongannya saja. Kalau mungkin versi full video Ustaz Abdul Somad itu banyak sekali dan sangat lama durasinya. Mungkin tidak akan sampai waktu kita. Jadi kita potong satu pertanyaan, kemudian kita jelaskan apa yang perlu dijelaskan di dalamnya. Dan intinya teman-teman, yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad memang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad juga, Tirmizi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Jadi jangan diragukan,
hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi dan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Dan Ustaz Abdul Somad benar. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.